Halo semuanya, welcome back di podcast Ngulik Duit Bareng Dana. Belakangan ini mungkin ada sebagian pengguna Dana Plus yang dapat email dari Kese dan sempat bingung atau khawatir karena merasa nggak pernah membeli reksadana sebelumnya. Nah, supaya semuanya lebih jelas, hari ini kita bakal ngobrol santai bareng partner kami. Ada Yohan di sini dari Star Asset Management. Halo Yohan, apa kabar? Halo Cipta, kabarku baik. Halo Sobat Dana semuanya, salam kenal. Halo Yohan. Ngomong-ngomong, Yohan sendiri udah pakai Dana belum? Udah dong, aku pakai Dana tuh udah hampir tiap hari gitu kan. Karena sekarang tuh kalau pergi kemana-mana gitu, misalnya kita mau makan ke restoran, even kayak kita mau bayar parkir gitu kan, itu kayaknya semuanya udah sistemnya udah pakai kris gitu. Jadi aku kayaknya lebih takut ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet gitu sekarang. Relate banget sih kayaknya buat banyak orang sekarang ya. Tapi mau nanyain juga, Mbak Yohan tuh udah nyobain Dana Plus belum ya? Udah, menurut aku Dana Plus tuh menarik ya karena konsepnya simple banget gitu kan. Jadi biasanya kalau orang mau investasi gitu kan, biasanya mereka tuh udah berpikirnya ribet duluan. Jadi kalau misalnya mereka tuh mau investasi, mereka harus mikir investasinya lewat aplikasi apa ya gitu kan, terus udah gitu investasinya kemana, udah gitu produknya apa gitu kan, belum lagi analisis marketnya seperti apa gitu. Nah jadi dengan adanya Dana Plus gitu, user itu bisa tetap pakai aplikasi yang dia pakai untuk transaksi sehari-hari, tapi saldonya tetap bisa berkembang dan bisa dapat daily return. Sedikit menjelaskan dari sisi Dana ya. Kalau biasanya saldo dompet digital itu sifat hanya disimpan. Di Dana ada fitur namanya Dana Plus juga, di mana saldo pengguna punya potensi bertumbuh. Menarik bukan? Menarik banget. Nah, karena di balik Dana Plus tersebut, dana pengguna ditempatkan pada produk reksadana pasar uang yang dikelola secara profesional. Jadi user bisa rasain potensi pertumbuhan itu secara simple, kayak menggunakan e-wallet biasa. Mungkin dari Star bisa bantu jelaskan nggak nih? Sebenarnya reksadana pasar uang itu seperti apa? Kok bisa sih ngebuat saldo itu punya potensi bertumbuh gitu? Oke, jadi simpelnya gini, reksadana pasar uang itu adalah salah satu jenis instrumen investasi yang tujuan investasinya sebenarnya jangka pendek. Jadi 1 tahun atau even kayak kurang dari 1 tahun gitu. Dan risikonya juga relatif jauh lebih rendah daripada kalau kita investasi ke instrumen lain. Misalnya ke saham, obligasi, dan lain-lain gitu. Nah jadi user daripada Dana Plus itu sebenarnya taunya itu di belakangnya itu adalah reksadana pasar uang. Nah itu tuh dikelola secara profesional oleh Star Asset Management yang telah berizin dan diawasi oleh OJK. Sedikit banyak ini juga sih berpikir, karena kebanyakan kan investasi itu harus punya stigma kayak gue harus punya dana besar dulu nih untuk investasi. Nah, dari Mbak Yohan sendiri percaya nggak sih sama stigma itu? Oke, jujur sekarang kayaknya stigmanya udah mulai berkurang ya gitu. Jadi sekarang itu dengan adanya teknologi digital, itu investasi itu bisa mulai dari nominal yang sangat terjangkau gitu. Nah jadi daripada user itu berpikir terkait dengan nominal yang besar gitu, lebih baik fokusnya adalah gimana bisa punya kebiasaan untuk mengelola uangnya gitu. Nah betul banget sih itu, kayak kita harus mungkin mengurangi stigma punya dana besar dulu untuk berinvestasi ya. Jadi dana-dana kecil atau sisa-sisaan dari kita jajan itu bisa dijadikan investasi juga. Betul, percaya nggak sekarang tuh reksadana itu kita bisa investasi mulai dari Rp10.000. Kalau misalnya teman-teman nih gitu kan, teman-teman jajan nih beli kopi gitu kan biasanya gitu kan, itu bahkan lebih murah beli reksadana sekarang daripada beli kopi gitu. Mungkin kita lanjut sedikit ya untuk penjelasan dari Dana Plusnya udah, tapi mungkin kita bakal sedikit banyak pengguna Dana Plus atau pengguna Dana tuh yang mendapatkan email dari Kese. Nah mungkin kenapa ada email dari Kese seperti itu?
Jadi, sebenarnya pertanyaan ini juga cukup banyak kami terima gitu ya daripada usernya Dana Plus gitu. Nah, jadi email ke Say itu sebenarnya adalah pemberitahuan atau notifikasi yang menyatakan bahwa aset investasi atau reksadana daripada investor itu tercatat secara resmi di dalam sistemnya ke Say. Simpelnya gini, karena Dana Plus itu di belakangnya adalah reksadana pasar uang, jadi sesuai regulasi pasar modal di Indonesia, aset kepemilikan investor itu akan tercatat secara resmi di dalam sistem KSEI. Nah, tujuannya apa? Supaya user daripada Dana Plus itu bisa memantau portofolio investasinya secara lebih transparan gitu. Jadi kayak misalkan aku habis bikin rekening bank, Nah, terus dapat notifikasi. nah, Itu bakal dapat notifikasi pembukaan rekening gitu atau gimana? iya kurang lebih mirip kayak gitu. Benar kayak gitu. Dan sebenarnya nih kalau teman-teman sempat lihat di aplikasi, informasi mengenai Dana Plus sebagai produk reksadana juga sudah tercantum di aplikasi Dana saat pengguna melakukan aktivasi loh. Jadi bukan pembukaan produk secara diam-diam atau tanpa persetujuan, betul begitu Mbak Yohan? Benar, jadi memang investasi itu harus sesuai dengan persetujuan daripada masing-masing user gitu. Karena beli reksadana itu nggak boleh tanpa persetujuan, itu akan menyalahi aturan dari OJK gitu. Mungkin kita bakal ada quick session sebentar ya, kayak kita bakal ngebahas terkait mitos atau fakta lah terkait investasi seperti itu kan ya. Oke, siap. Mungkin kita mulai dari mitos atau fakta ya. Orang yang baru belajar finansial boleh mulai dari reksadana pasar uang. Fakta. Oh, Itu kenapa tuh? fakta. Karena tadi reksadana pasar uang itu resikonya itu relatif jauh lebih rendah daripada kita masuk ke investasi seperti saham, obligasi gitu. Dan reksadana sendiri kan dikelola oleh Star Asset Management yang telah berizin dan diawasi oleh OJK. Oh, jadi pengguna Dana Plus atau pengguna-pengguna yang udah investasi ya seenggaknya sudah aman lah ya, karena sudah diawasi oleh OJK juga kan. Betul. Nah, terus kalau nextnya mitos atau fakta, kalau misalkan kita dapat email dari KSE, itu berarti data kita tuh bocor atau enggak ya? Itu mitos. Oh, mitos. Berarti secara data tuh sebenarnya kita masih aman ya, even kita dikirimin email dari KSE. Iya, jadi kan email ke saya tadi itu bentuk transparansi dan sebenarnya pelindungan konsumen. Jadi user Dana Plus nggak perlu khawatir kalau terima email dari KSEI. Itu bukan penyalahgunaan data pribadi sebenarnya, tapi itu melainkan suatu notifikasi atau pemberitahuan bahwa aset investasinya itu telah tercatat secara resmi di dalam sistem KSEI. Bayan, mungkin tadi kita udah ngebahas terkait mitos dan fakta. Mungkin nextnya kita bakal ada fitur baru namanya Dana Goals Booster. Oh ya? Ya. Itu fitur apa lagi tuh? Baru ya dari Dana ya? Ya, itu fitur baru dari Dana. Ah. Jadi fokusnya untuk membuat saldo berkembang Dana Goals Booster itu. Jadi ini lebih membantu pengguna mencapai target tertentu dan dipercepat proses pengumpulan dana yang dibutuhkan. Oke. Jadi misalkan contoh kita mau nabung, fiturnya di Dana Goals. Nabung misalkan contoh ya kecil aja lah, kita mau ke Old Trafford misalnya. Nabung 1 juta. Oke. Nah, kalau kita tidak implementasikan dengan fitur Dana Goals Booster, uang itu tidak bertambah. Uang itu stuck di segitu. Oh, oke. Berarti fitur ini mirip sama Dana Plus ya? Iya, benar. Jadi tapi bedanya itu di sini ada tujuan investasinya. Benar. Dan itu bisa lebih personal untuk masing-masing gitu ya. Benar sekali. Menarik banget. Ya, tapi mungkin bedanya kalau di Dana Goals Booster itu tidak bisa dipakai untuk transaksi. Itu benar-benar goalsnya untuk seorang penggunanya. Jadi pengguna punya goals apa, terus dia pakai Dana Goals Booster, fiturnya uang itu bertambah dan goalsnya itu bisa lebih cepat lah gitu. Oke, fair lah, fair enough gitu kan. Karena kita memang mau ada tujuan yang dicapai nih gitu kan. Jadi ya perlulah kita set goal tertentu. Kemudian kita juga set lah kira-kira kita perlu nabung berapa nih setiap bulan gitu kan. Atau setiap minggu gitu kan untuk mencapai tujuan tersebut gitu ya. Benar banget. Dan
Karena semua terintegrasi aplikasi di Dana. Oke. Pengguna tetap bisa mengatur finansial mereka dengan praktis dan fleksibel dalam satu genggaman saja. I see. Menarik gitu. Ngomong-ngomong soal goals nih, Iya. kalau Yohan sendiri sekarang lagi punya target atau impian dekat nggak yang pengen dikejar gitu? Oke, jujur aku ada lagi beneran. Aku tuh lagi nabung buat liburan sebenarnya sama teman-teman. Liburan kemana kalau boleh tahu nih? Yang deket-deket aja lah, liburan masih di area-area Indonesia gitu. Oke, berarti itu bisa dipakai dana goals booster-nya dong. Bisa banget. Jadi kan aku mungkin punya budget nih untuk misalnya aku emang lagi mau rencana pergi ke Jogja. Nah, butuh sekian juta gitu ya. Aku masukin tuh di dana goals booster gitu. Target investasiku mesti berapa sih gitu supaya aku bisa liburan dengan nyaman dan tercapai tuh akhirnya aku bisa nyampe ke Jogja juga gitu. Oke, jadi mungkin ini relate juga buat teman-teman ya. Mau informasiin juga kalau dana goals booster itu nggak cuma untuk liburan aja. Tapi dana goals itu juga bisa buat beli rumah atau buat beli mobil juga. Iya. Bisa juga sesimpel kayak yang tadi Mbak Yohan mau liburan atau mau nonton konser atau mau nabung buat nikah. Ya, bisa juga, Ya ya kan? Bisa tuh kita kayak misalnya nabung nih buat nikah gitu kan, IO-nya buat bayar IO gitu kan, buat bayar tempat weddingnya gitu, macam-macam bisa gitu. Oke, jadi misalkan di dana goals booster aku juga sering bikin goals baru lah, kayak misalkan tadi mau nonton konser, Oke. terus mau beli sepatu, Iya. terus mau beli sepatu bola dan lain-lain. Itu so far lebih cepet lah, karena gitu yang tadi yang dana goals booster itu udah terintegrasi sama dana plus juga. Iya, betul. Seperti itu. Jadi satu aplikasi fiturnya bisa macam-macam ya, dan yang paling penting itu saldo yang ada itu bisa bertumbuh setiap hari gitu ya, dan matching sama tujuan investasi kita gitu ya. Mantap sih. Nextnya kalau dari Star sendiri nih, menurut Mbak Yohan tantangan terbesar orang sekarang soal finansial tuh apa sih? Apa ya, menurut aku tantangan finansial terbesar saat ini itu bukan cuman bicara soal penghasilan sih kayaknya ya. Jadi kita juga mesti bicara tentang kebiasaan gitu, karena sekarang tuh semua serba cepat dan impulsif gitu. Jadi kayak misalkan contoh kayak check out dulu nih, tapi mikir belakangnya nanti ya bayarnya pakai apa gitu Iya, itu kan. sering banget kan terjadi saat ini, benar-benar gitu. Jadi memang sekarang tuh kita perlu lebih mindful lah gitu dalam mencapai tujuan kita gitu. Nah itu Bener balik kan? lagi ke fitur yang dana goals booster tadi. Yes, bener. Udah ada Dana Plus, udah ada Dana Goals Booster, why not nggak dipakai? Kenapa nggak Iya. dipakai fiturnya ya? Jadi teman-teman jadi lebih tertata dan teratur lah. Dia udah punya goalsnya sendiri. Makanya fitur kayak dana goals booster ini sebenarnya bantu orang lebih mindful juga ya Mbak Yohan ya. Exactly. Jadi kita tuh sekarang punya tujuan yang lebih jelas daripada uang yang kita simpan gitu. Nah itu dia pesan pentingnya. Jadi kalau soal duit harus lebih mindful ya guys. Terakhir nih dari Mbak Yohan, mungkin kita mau ngingetin lagi buat pengguna dana nggak khawatir pas dapat email dari Kese. Nah, bener banget tuh. Jadi buat usernya Dana Plus itu sekarang nggak perlu bingung atau khawatir kalau misalnya dapat email daripada Kese. Karena itu bukan penyalahgunaan data pribadi, melainkan pemberitahuan atau notifikasi bahwa aset investasinya itu benar-benar tercatat secara resmi di dalam sistemnya Kese gitu. Jadi nasabah nggak perlu lagi tuh khawatir, aduh ada email nih dari Kese, kenapa ya gitu. Nah, itu tandanya memang seluruh informasi atau aset yang dimiliki itu ada di dalam sistemnya Kese gitu. Oke. Dan seluruh pengelolaannya itu memang diatur dan sesuai regulasi oleh OJK. Oke. Thank you banget Mbak Yohan. Dan mungkin sekarang buat teman-teman dana semoga udah lebih clear ya. Jadi Dana Plus bukan sekedar tempat menyimpan saldo, tapi fitur yang memungkinkan saldo itu terus berkembang melalui reksadana pasar uang. Iya. Dan kalau kamu punya target finansial tertentu,
pengguna juga bisa menggunakan dana Goals Booster untuk membantu goals mereka tercapai lebih cepat. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol dan topiknya insightful banget. Makasih ya Mbak Yohan dari Star Asset Management udah nemenin aku ngobrol. Sama-sama Cipta, thank you udah diundang hari ini. Thank you teman-teman Dana. Sampai jumpa di episode Ngulik Duit berikutnya. Yeay! Bye!